Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Selamat datang di Ibadah Raya Gereja Betel Indonesia. Tepat hari ini kita melihat minggu terakhir di bulan Juli. Minggu depan sudah masuk bulan awal, bulan Agustus. Tapi yang pasti Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Kita akan mengawali ibadah kita akan berdoa. Saya mengundang hambanya, Bapak Femerio, berdoa. Bapak Ibu, saya jemput untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami datang Tuhan pagi hari ini Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Membawa ucapan syukur kami Tuhan untuk waktu yang Kau beri Tuhan. Untuk segala penyertaan-Mu Tuhan seminggu kemarin Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh mengecap hari ini Tuhan, kami boleh tiba di tempat ini Tuhan, berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara kami di tempat ini untuk beribadah bersama kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, ibadah ini milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami, Engkau jamah setiap kami, Engkau urapi setiap kami ya Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang saat ini mengambil bagian Tuhan. Dari WL, singer, pemusik Tuhan, sound system, multimedia Tuhan, usher Tuhan, tamborin Tuhan, juga hamba-Mu Tuhan yang akan Kau pakai hari ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Biar apa yang keluar dari mereka Tuhan, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kau berkati jemaat yang hadir Tuhan. Kau jamah Tuhan, jangan ada yang terlewati Tuhan. Karena kami hadir di tempat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bertemu Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Jangan ada yang terlewati Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami pulang Tuhan, kami tidak sama dengan ketika kami datang Tuhan. Tapi kami boleh membawa api-Mu Tuhan. Kami boleh membawa perubahan di dalam pikiran kami Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ibadah ini milik-Mu Tuhan. Berperkaralah sebebas-bebasnya, seluas-luasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami sambut ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak kembali duduk. Kita satukan hati, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan beserta kita. Dan kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saudara boleh tengok kanan kiri, kasih senyuman. Hanya orang yang bersyukur bisa tersenyum dengan ikhlas. Kasih senyuman. Biar senyum saudara itu memberkati kanan kiri saudara, luar biasa. Haleluya. Ayo kita bersyukur. Bersyukur ya buat Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Sekali lagi kanan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku,
tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Katakan bersyukur. Bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Mari kita bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari. Sekali lagi katakan, jika bukan Tuhan, bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Katakan ku bersyukur. Bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan. Saya mengundang, mari kita semua bangkit berdiri. Katakan ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu beserta. Ku bersyukur. Jemaat katakan, bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun
yang terjadi. Tuhan selalu besar. Lebih sungguh-sungguh lagi naikkan syukurmu. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besar. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besar. Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu beserta. Tuhan selalu besertaku. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu yang berkuasa. Nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang ajaib. Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Allah yang sanggup memberikan kesembuhan. Allah yang sanggup mencukupi kami. Allah yang sanggup melepaskan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat nafas hidup, buat kesehatan. Biar segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau bersorak-sorak untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Yes. Kita satukan hati. Allah yang kita percaya itu Allah yang sanggup menyembuhkan, mencukupi, dan memberikan sukacita, damai sejahtera. Amin. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan,
Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Lebih semangat lagi, ya. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi, yes. Dialah panji keselamatan, haleluya. Dialah Raja damai, dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi, yes. Dialah panji keselamatan, dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom. Lebih semangat lagi, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita sekali lagi. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Biarlah di tempat ini dan di hidup kita hanya nama Yesus yang ditinggikan. Amin. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Kalau saudara bersyukur, bersuka cita, pasti kita mau menari buat yang terbaik. Menari dan bersuka di hadapan Tuhanku, aku kan menari, aku kan menari dan bersuka, Rohnya bebaskanku. Aku kan menari, aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku, aku kan menari, aku kan menari dan bersuka, Rohnya bebaskanku. Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, menghancurkan musuh. Dan nyanyi sukan kemenangan, Yesus Raja. Aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku, aku kan menari, ya, aku kan menari dan bersuka, Rohnya bebaskanku. Bersama aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku, aku kan menari, aku kan menari dan bersuka, Rohnya bebaskanku. Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, menghancurkan musuh. Dan nyanyi sukan kemenangan,
Yesus Raja. Allah adalah pemenang, bebaskan umatnya. Firman-Nya menghancurkan musuh, punya lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar dengan Allah, hancurkan musuh, bernyanyi serukan kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Kami mau belajar biar pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya pujian ini memberkati kami semua yang datang. Sidang jemaat, kita tetap menyembah Tuhan. Silakan kembali duduk. Kita buka hati kita, biar Tuhan bicara apa yang Tuhan mau Tuhan sampaikan pagi hari ini melalui hamba-Nya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Tuhan, glory. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau
Terima kasih Tuhan. Engkau gak pernah gagal. Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Tuhan, biar surga dibuka pada kami Tuhan. Dan Engkau curahkan hujan berkat-Mu di atas hidupan jemaatnya. Engkau berikan kepada kami hikmat dan pengertian akan firman-Mu Tuhan. Biar kami bisa melaksanakan segala sesuatu yang Engkau bicara kepada kami. Biar nama-Mu yang dimuliakan saja Tuhan. Tuhan, terima kasih, urapilah hamba-Mu. Dan segala perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu biar hanya dari Engkau saja. Kami serahkan waktu ini, mari Roh Kudus sampai alih. Di dalam nama Yesus saja kami doa. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih. Terima kasih Pak Immanuel Gatot untuk undang saya. Terima kasih. Ini adalah hak istimewa untuk ada di sini. Luar biasa Tuhan. Saya baru aja kembali dari Afrika dengan tim saya. Kita buat conference di sana. Lumayan luar biasa. Dan tiap tahun kita lihat pertumbuhan negara-negara di situ. Luar biasa Tuhan kita. Tapi kita di Indonesia ini kita harus meluaskan tenda kita juga. Ya, hari ini saya mau bicara bagaimana kita bertumbuh rohani dan jasmani. Salah satu karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada kita setelah keselamatan adalah karunia pertumbuhan. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita tetap stagnan aja, situ-situ saja, tidak jadi dewasa atau tidak berdaya. Sejak saat kita dilahirkan kembali, kita masuk ke dalam sebuah perjalanan proses ilahi menuju pertumbuhan, baik rohani maupun jasmani. Betapa penting kita itu harus bersekutu sama Tuhan. Tuhan ingin membentuk kita. Mengapa? Menempahkan kita dan membangkitkan kita. Bukan hanya untuk efektif dalam gereja saja, tetapi juga dalam kepemimpinan, keluarga, pekerjaan, dan tujuan hidup. Dalam semua orang waktu dia lahir baru, Tuhan sudah menentukan tujuan dia dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara tidak hanya diselamatkan untuk masuk ke surga saja, tetapi sedang dibentuk untuk memberi dampak di bumi ini. Amin. Pertumbuhan dimulai dari kerinduan untuk bertumbuh. Pertumbuhan tidak dimulai dari pengetahuan aja, tetapi dari kerinduan. Memang kita masuk sekolah Alkitab, kita belajar. Tapi pengetahuan bukan jawabannya. Kerinduan untuk mengenal Tuhan dan rencana Dia. Baru pengetahuan itu membantu kita untuk menjalankan tugas-tugas kita. Selama ada nafas, masih ada nafas saudaraku. Hanya saya ini 5 orang aja ada nafas, yang lain itu mungkin terlalu banyak nonton zombie punya movie itu. Ya gitu kah? Nah, mungkin saudara gak kenal sama saya soal itu. Tapi kita masih ada nafas. Artinya rencana Tuhan belum selesai. Biar umur aja itu satu angka aja. Tapi Tuhan itu masih mau pakai saudara. Biar usia berapa, Tuhan tetap ingin pakai saudara. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. So pertumbuhan dimulai dari kerinduan untuk bertumbuh. Pertumbuhan tidak dimulai dari pengetahuan lagi sekali, tetapi dari kerinduan. Yesus berkata dalam firman Dia di Matius pasal 5 ayat 6. Matius pasal 5 ayat 6. Firman berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Ada banyak macam Kristen di dunia ini, di gereja-gereja juga. Ada mau jadi kaya saja. Ada yang merindukan untuk menjalankan tugas Tuhan. Ada yang mau nama saja. Ada yang mau tahu dipakai Tuhan dan dirinya ditinggikan saja. Bermacam-macam orang ada. Tapi saya tahu di sini berbeda ya. Mau mengenal Tuhan dan menggenapi ke rencana Tuhan dan tujuan Tuhan ya. Amin. So jika saudara merasa nyaman dengan keadaan rohani saat ini, saudara akan tetap di situ saja. Kalau saudara udah puas dengan hidupanmu, saudara nggak bakalan maju, mati sampai situ saja. Tetapi jika ada api dalam hatimu yang berkata, Tuhan, aku mau lebih lagi. Disitulah transformasi mulai. Saudaraku, aku waktu usia 28 aku udah masuk Indonesia. Aku berapi-api. Bahkan ada orang-orang di gereja berkata aku itu sesat. Karena aku bergerak dalam roh, aku bergerak dalam segala sesuatu. Orang bilang sesat. Hari ini mereka berbuat demikian hal-hal yang saya berbuat 35 tahun lalu. Waktu itu aku udah bicara bahasa roh. Dia berkata hari ini 5 tahun lalu, wah baru ditekankan aja. So saudaraku, saudara kalau rindukan Tuhan, Tuhan memberi kepada saudara lebih dahulu. Tuhan memberi kepada saudara supaya saudara menjadi orang yang pertama bergerak di dalam hal itu. Supaya Tuhan mau pakai saudara, supaya dia bisa dimuliakan. Saudara bertumbuh secara rohani, saudara bertumbuh dewasa dalam rohani. Tapi jangan lupa rendah hati. Kok tumbuh jadi sombong hati nanti bisa, besar hati itu. Nanti kita bisa keluar badan dari ruangan ini tapi kepala sangkut di pintu. Ya, lumayan lebar itu pintu, tapi kepala bisa sangkut loh saudaraku. Ya, tanyakan pada dirimu, apakah saudara masih lapar untuk bertumbuh dalam perjalananmu bersama Tuhan? Aku tahu setiap hari 3 kali kita rasa lapar. Tapi apakah kita lapar akan Dia? Itu perlu. Jangan saudaraku sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam segala sesuatu, persekutuanmu hanya dikorbanin. Jangan saudaraku. Persekutuanmu sama Tuhan itu harus diutamakan. Sebelum matahari terbit engkau sudah masuk ke dalam hadiratnya Dia. Itu kita perlu membangun. Baru gereja mulai berubah. Baru saudara merasa berubah. Saudara keluarga merasa berubah. Keadaan berubah. Semuanya berubah karena persekutuanmu di belakang layarnya. Engkau bersekutu sama Tuhan sungguh-sungguh. Di depan Tuhan membuka jalan bagi saudara. Tanyakan pada dirimu saudaraku, apakah saudara masih lapar untuk bertumbuh dalam perjalananmu bersama Tuhan? Jangan gitu-gitu aja sama Tuhan, sia-sia saya bilang. Kalau saudara gitu-gitu saja tidak ada dampak, tidak ada apa-apa, ada gunanya apa itu orang? Saudara bergunakah? Nah, itu pertanyaan saya. Berguna untuk dagang, ya puji Tuhan. Tapi apa berguna untuk kerajaan? Itu perlu kita tanya. Wah, diem aja semua. Mungkin di sini biasa gitu ya, diam aja ya. Main terima aja kan. Bahaya loh teman-teman main terima. Kalau pesesat gimana? Terima juga. Repot itu. Supaya itu saudara harus mengenal Tuhanmu. Supaya siapa yang bicara dari mimbar, saudara sudah harus tahu firman Tuhan. Dan roh Tuhan di dalam saudara akan mensetujui itu kebenaran. So apa yang saya bicara, selidiki dengan firman Tuhan. Supaya itu benar, ikut. Kalau gak benar, jangan undang lagi. Susah mau undang juga kan. Tapi jangan undang lagi. Karena apa? Kita gak undang karena nama, gak undang karena orang. Kita undang karena mau dengar apa Tuhan mau bicara. Itu penting. Apa keinginanmu untuk bertumbuh lebih besar dari keinginan untuk merasa aman? Saya ulang lagi. Apakah keinginanmu untuk bertumbuh
bertumbuh lebih besar dari keinginanmu untuk merasa aman. Minta pada Roh Kudus hari ini untuk menyala kembali rasa lapar yang baru di dirimu. Kalau saudara tidak rasa baru, kalau kamu tidak bisa diperbarui, susah saudaraku. Hidupnya gitu-gitu saja. Khotbah habis selesai pulang. Temu-temu orang selesai gitu. Tidak ada kepuasan. Udah gitu-gitu saja. Hidupmu harus membawa dampak dalam hidupmu. Harus bawa dampak dalam orang-orang di sekitarmu. Harus bawa dampak di kantormu, di rumah tanggamu, istrimu, anakmu harus bisa lihat sesuatu berbeda. Kalau makan bakso tiap hari di situ, sama rasanya. Ada kurang bumbu satu. Bumbu Roh Kudus. Kalau taruh Roh Kudus itu bisa masak bakso saban hari masuk di warteg atau warung atau apa. Makan bakso itu sama enak. Gitu-gitu aja. Kamu mau lebih. Tiap hari mau lebih dari itu aja. Hidupanmu harus ada lebih. Inginan lebih. Baru Tuhan berbuat lebih buat saudara. Kalau enggak, hidupmu gitu saja saudaraku. Memang setia, memang baik, memang semua. Tapi gitu saja. Orang gak bisa lihat lebih dari situ. Apakah orang bisa lihat lebih dari situ dari bapak atau ibu? Itu yang perlu kita lihat. Minta Roh Kudus hari ini untuk menyala kembali rasa lapar yang baru dalam hidupmu. Oh Tuhan, kalau Engkau gak berbuat sesuatu, aku gak mau keluar dari tempat ini. Berani gak mengatakan gitu? Berani. Tapi jam kantor langsung lari. Itu repot. Tetap tujuanmu, tujuan baru saudaraku. Bukan hanya untuk bertumbuh rohani. Tetapi juga bertumbuh pribadi dalam musim ini. Ini adalah satu musim yang baru saudaraku. Dan kita melewati musim demi musim. Setiap musim yang baru datang kita harus ada pelengkapan yang baru untuk menghadapi musim itu. So itu persekutuanmu sama Tuhan itu betapa penting. Hidupan doamu, hidupan doa dalam roh, hidupan dengan firman Tuhan, bawa firman Tuhan kembali ke Bapa, ke surga, supaya itu menyala saudara lebih lagi. Tetapi keinginan saja tidak cukup. Kalau kita ada keinginan aja tidak cukup. Sebenarnya saya mau buat itu. Tuhan udah tahu hati saya, tapi kaki gak jalan. Gak bisa. Kita juga harus tunduk pada proses transformasi. Firman Tuhan berkata di Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi harus diubah oleh pembaruan budi kita. Firman berkata gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini punya satu daya tarik yang luar biasa. Daya tarik yang dia tahu, kayaknya dia tahu apa yang kamu butuh gitu. Dia tawar sama saudara supaya saudara ditarik, supaya engkau mengorbankan waktumu untuk Tuhan. Bahkan gereja juga kadang-kala engkau mengorbankan gereja untuk mau jalani apa yang saudara inginkan. So, saudara harus tahu, sadar. Utamakan Tuhan. Tuhan akan tuntun saudara. Roh Kudus akan tuntun saudara. Dan firman, kalau saudara isi dengan firman sungguh-sungguh, itu menjadi pelita bagi kakimu. Terang bagi jalanmu. Itu firman saudaraku. Tidak pernah salah. Sebab itu lagu itu luar biasa itu. Tuhan gak pernah gagal. Dia gak pernah lalai. Yang lalai itu kita.
Karena kita kurang mau cari dia. Kita kurang mau dengar apa yang dia mau kasih tahu sama kita. Kita kurang karena kita rasa kita lebih pintar dari Tuhan. Sebab itu kita mau berbuat apa kita pikir kita mau berbuat. Akhirnya kita ambil tempat dia. Kita menjadi Tuhan. Kita gak dengar. Kita menyembah Tuhan tapi kita gak dengar dia. Dan kita bikin keputusan kita sendiri. Akhirnya kita itu menjadi Tuhan kita sendiri. Ya situlah masalah terjadi. Hello. Kok diam aja. Amin. Saya tahu udah biasa kayak gitu. Saya nggak biasa kayak gitu. Jujur aja, saya nggak biasa gitu. Kenapa? Saya ikuti langkah Yesus. Bedanya itu aja. Saudara saya nggak tahu ikut siapa. Nah, dua orang. Kalau ikut Yesus harus ada respon. Yesus tidak dari mimbar loh, saudaraku. Oh mungkin aku ngerti, gereja ini belajar dari gunung Mount of Olive. Kan gunung Olive, itu. Gunung Zaitun ya. Nah, itu gunung ya, Yesus di atas itu. Oh, orang duduk bawah, so, mimbar di atas, orang duduk bawah. Enggak, Yesus turun, jalan, ngomong, ngobrol. Supaya orang itu belajar sesuatu, dapat sesuatu. Dia hidup dengan contoh, saudaraku. Saudara mau ajar anakmu tapi saudara sendiri tidak berbuat. Gak ada gunanya. Karena anak itu tangkap dalam roh, bukan tangkap dalam lihat aja. Engkau harus berbuat. Engkau ajar, engkau harus berbuat. Tidak berbuat, anak itu gak bakalan belajar dari saudara. Sebab itu saudara kirim dia ke luar negeri, dia jadi lebih liar. Seperti tanah liat di tangan penjuna. Kita harus ditekan, ditarik, dimurnikan, dan kadang bahkan dihancurkan agar bisa dijadikan baru kembali. Saudaraku, kadang-kadang kita gak mengerti sebab itu. Kita harus bersekutu sama Tuhan. Oh Tuhan, berdoa supaya Tuhan buka dari sorga blueprintnya. Tentang hidup kita, tentang keluarga kita, tentang dagang kita, tentang pekerjaan kita, tentang gereja kita, tentang pelayanan kita. Tuhan bukakan. Saudara tidak tahu apa akan terjadi hari esok. Untuk saudara bisa tahu lebih dahulu. Ini penting saudaraku. Persekutuanmu sama Tuhan jangan capek, jangan bosan. Menantikan Tuhan supaya Tuhan bisa isi dalam hatimu. Berapa kali saudara bikin keputusan tanpa Tuhan? Doa ya doa, tapi tanpa Tuhan tetap. Karena kita berdoa, kita sudah anggap Tuhan sudah jawab. Tidak saudaraku, kita harus menantikan jawabannya. Gak boleh melangkah sebelum dia bisik kepada saudara. Itu penting, mau buat gereja, mau buat mana, sama. Saya ingat satu kali, berapa tahun lalu ya, mungkin 9 tahun ya. Saya masih di satu tempat yang saya pakai depan gereja. Tanahnya luas 11.000 meter. Saya pakai buat gereja. Dan kontrak saya udah habis. Pemiliknya kirim saya surat. Dan pemiliknya kenal saya juga. So saya bilang sama dia, gak boleh Pak, tunggu sampai tahun baru habis baru bisa. Saya masih belum dengar dari Tuhan untuk saya pindah. Kontrak sudah habis. Saya bilang saya belum dengar suara Tuhan. Saya bilang gak bisa, saya gak bisa langkah. Saya mau langkah, mau gak bisa langkah, gak tahu kemana. So saya bilang tunggu Pak. 6 bulan saya berdoa, Tuhan belum jawab. Habis mau bulan ke-11 baru Tuhan mulai bicara. Pergi cari di tempat ini. So saya ke sana, saya cari, saya dapat tempat yang buruk. Orang lihat itu tempat itu nggak ada orang mau pakai. Saya ambil tempat itu. Dan dengan 3 orang kita membangun tempat itu. Bangun sampai begitu indah sampai orang berkata, apakah ini milik kamu? Enggak. Ini tempat sewa 5 tahun. So saya pindah. Waktu Tuhan udah bicara saya langkah. Dan saya lagi ngajar sama jemaat saya. Jangan melangkah sampai Tuhan bicara. Susah gak? Susah. Apalagi tekanan. Apalagi proses-proses yang lain. Apalagi tanggung jawab sama orang lain. Gimana? Gak bisa.
Tapi Tuhan lihat hati kita, masih mau taat sama Dia, masih mau dengar Dia, baru Dia mulai bergerak. Dan waktu Dia gerak, Dia memberkati. So saudaraku, saya mau sarankan saudaraku, walaupun saudara lewati proses dan segala sesuatu, tahan aja, jangan putus asa, sabar dulu. Musim itu akan lewat. Semua musim pasti lewat. Hujan tidak bisa 40 hari terus. Mungkin waktu Nuh, iya. Waktu saya enggak. Karena saya juga doa, Tuhan berhentilah. Tuhan berhenti kok. So secara rohani dia mengembangkan kerendahan hati dengan proses-proses itu. Hati yang sabar, kesabaran harus ada, kemurnian harus ada, iman dan ketaatan. Itu kata-kata kunci semua. Saya nggak bicara sesuatu luar dari firman. Saya semua yang saya bicara itu, yang keluar dari bibir saya itu semua firman sudah catat. Saya hanya kasih ingat lagi aja. Secara alami atau natural, dia mengajarkan kita disiplin. Sama dengan saudara, ajar anakmu disiplin. Dia ajar kita konsistensi. Untuk menjadi konsisten. Untuk doa itu jangan kita lepas. Jangan doa, asal doa saja. Atau main jam tangan di depan korobolobo sabalaba sebede-bede bialaba subrobo sangalaba. Oke, thank you Lord. Go. Jangan gitu. Kita nggak boleh pakai jam tangan. Di dalam Tuhan itu tidak ada jam. Jam Dia, bukan jam kita. Halo? Kesehatan emosional. Memang kadang-kala itu di hadapan kita ya, mau bikin ini asmara ini keluar loh amarahnya. Kadang-kala kita punya amarah itu, asmara kita itu amarah. So kadang-kala kita gitu. So kita itu harus belajar, oh Tuhan tolong. Ledak, boom. Wah, gagal lagi. Kembali ke Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Ini gagal 50 menit aja tahan. Besok lusa ada lagi yang bikin, ada aja terjadi. Saya tahan, 1 jam bisa tahan ledak. 10 menit progres. Majuan gak? Majuan 10 menit. Tapi saya harus kembali ke situ, prosesnya terjadi terus. Sampai saya capai apa Tuhan mau saya capai. So dalam hidupan kita lewat proses-proses. Tapi firman Tuhan yang bisa melindungi kita, firman Tuhan yang membangun kita, firman Tuhan yang menghibur kita, firman Tuhan yang menguatkan kita untuk tidak putus asa. Engkau terus maju, engkau akan berhasil pada akhirnya. Amin. Jangan terburu-buru juga saudaraku dalam proses ini. Percaya bahwa bahkan dalam musim tersembunyi Tuhan sedang bekerja secara mendalam dalam dirimu. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan dengan sembunyi lagi persiapan buat kita semua. Hanya kita harus menantikan Dia. Menantikan aja. Tugas kita itu gampang loh sebenarnya. Saya sudah di Indonesia 35 tahun. Gak betah harusnya. Buat orang asing ya. Apalagi pengusaha dulu. Dan lepas semua jadi misionaris di sini. Waduh, diinjak-injak lagi. Dulu bos, sekarang pelayan. Diinjak sama bos-bos juga. Diinjak sama semua orang jadi bos semua. Jemaat aja pikir dia bos. Nah gitu. Main suruh-suruh, minta-minta. Aduh gimana ya. So saya itu benar-benar harus dekat sama Tuhan. Dan saya puji Tuhan untuk orang-orang demikian. Orang-orang jelek, orang-orang jahat. Of course orang baik sudah kita puji Tuhan lah. Tapi kita gak bicara tentang orang baik kan. Orang yang kurang kan. Kita bicara. Dan ini orang-orang yang jelekin, yang jatuhin, yang fitnah kamu dan berbuat macam-macam. Itu bagus sekali sebenarnya mereka. Dia bantu saya banyak sekali untuk dekat sama Tuhan saya.
tanpa Tuhan saya ini semua sudah mati. Tapi karena Tuhan saya, dia ajar saya untuk belajar bagaimana Tuhan tanganin. So saya sadar, saya senang sama Tuhan. Kau puji Tuhan, tanpa dia saya nggak bisa dekat sama Tuhan mungkin. Mungkin saya juga seperti dia. So dengan Tuhan, dengan orang demikian, kita jangan marah. Kita jangan kesel duluan, jangan nilai duluan, kita lari ke Tuhan. Jangan bela diri, saya masa berbuat gitu. Jangan, sudah ke Tuhan aja. Biar Tuhan bela buat saudara. Amen. Ya ini kenapa saya bicara nggak tahu ya. Mungkin ada yang kayak gitu juga. Untuk bertumbuh, kita harus tetap berakar dalam firman dan doa. Saudaraku, saudara lihat saya bicara mana-mana ya. Saya nggak jauh dari firman dan doa. Itu kata-kata kunci aja. Nggak ada jalan keluar. Kemarin ada satu anak minta sama saya di Filipina. Filipina ya? Di mana ya? Sebentar saya pikir. Saya dalam seminar itu dan dia bertanya ayah di Afrika satu tempat. Dia tanya pertanyaan, saya masalah kayak gini-gini, tapi saya nggak mau jawaban rohani. Saya bilang dalam hidup kita tidak ada jawaban yang tidak rohani, karena saya orang Kristen. Semuanya firman dan kebenaran, itu aja. Kalau kamu nggak mau firman dan kebenaran, kamu keluar dari sini pergi ke dunia, saya bilang. Kan dalam Tuhan hanya firman, doa, jawaban datang. Itu aja. So jangan berkata, Pak Pendeta, kok nggak ada jalan yang lain? Maksudnya jalan yang mana? Luas, besar, yang bawa kamu biasa. Nggak ada, firman Tuhan itu firman aja. Jawabannya di firman saja. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia berbuatnya berhasil. So saudaraku, lihat ini. Kalau akarmu tidak dalam, badai datang, pohon itu rubuh. Biar sebesar-besarnya di Jakarta engkau lihat pohon gede-gede, tapi akarnya nggak sedalam kegedean dia, itu pohon pasti rubuh. Sepinter-pinter engkau, sepengetahuan besar tentang firman Tuhan, tapi kalau akarmu tidak dalam, engkau akan rubuh. Artinya apa saya berkata? Saya berkata saudara punya akar harus dalam, mencari sungai. Sungai itu adalah air hidup. Firman Tuhan, doa yang mengikat akar-akarnya, supaya akar-akar itu diperkuatkan, supaya akar itu bisa memberikan nutrisi bagi saudara. Saudaraku, dia bisa menghibur saudara sampai saudara bisa berbuah-buah, dan dia berkata, taste and see that the Lord is good. Ciciplah aku dan lihat Tuhan itu baik. Dan apa saja, kata-kata itu luar biasa, apa saja yang engkau berbuat, yang diberbuatnya berhasil. Apa saja yang engkau berbuat berhasil. Apa saja yang saya pegang berhasil. Saya sampai bicara sama banyak orang. Di sound titik di dalam, saya bicara nggak di luar negeri, tapi di sini aja Indonesia. Selama saya layani di Indonesia saja, ada satu titik terjadi sesuatu yang luar biasa buat saya. Mungkin 10 tahunan habis di Indonesia, 10 tahun lebih dengan proses-proses Tuhan. Saya doa, saya bicara, dan sekarang saya menginginkan sesuatu. Dan saya mikirkan Tuhan sudah kasih itu ke saya. Saya belum bicara, saya belum doa, hanya memikirkan Tuhan sudah bergerak buat saya. Sampai sekarang
Itu terjadi terus. Tapi saya tahu kuncinya, jangan saya putus sama Tuhan. Kan dia ada aliran hidupku, saluran hidupku, sungai yang mengalir dalam hidupku. Kalau sungai itu kering dalam saya, hancur saya. Saudara tidak bisa bikin kering sungai itu. Sungai hidup dalam kehidupan saudara. Harus aus akan dia terus. Harus lapar akan dia. Supaya saudara itu bisa berhasil. Apa saja yang kau pegang berhasil. Tuhan itu luar biasa. Saudara tidak bisa bertumbuh tanpa diberi makan. Dan tidak ada yang memberi makan roh saudara seperti firman Tuhan yang hidup. Saudara harus makan jasmani supaya tumbuh. Saudara harus makan firman supaya saudara bisa tumbuh rohani. Dan engkau harus praktikkan. Don't be hearers only, but be doers of the word. Jangan hanya mendengar, tapi melakukan apa yang engkau dengar. Ya, jangan berkata ini cocok buat saya, ini gak cocok. Ini masa bicara kayak gitu, saya gak mau. Gak boleh. Bahkan kuping bisa merah juga. Kalau babi mau dipotong, merah sekali kuping. So kalau kupingmu merah sekali, marah sekali. Tapi kalau itu kebenaran firman Tuhan, biar terima dan lakukan. Kadang-kala tidak merah tapi bukan firman. Repot itu. Doa bukan hanya tentang berbicara. Doa adalah saudara penyelarasan, alignment with the Lord. Kamu kembali balik gitu. Kayak internet dia koneksi. Kalau putus, itu kabel putus, bisa ada saluran internet yang bagus. Kadang-kala itu internet frekuensi ini jatuh juga. Karena satu kabel aja putus. Kan ada beberapa kabel. Satu putus saja udah kurang. Jangan sampai putus salurannya. Biar internetmu itu terus jalan lancar terus. 333 itu kodenya 333 saja. J 333. Nah, itu tahu tuh. Yeremia pasal 33 ayat 3. Itu kuncinya. Saluran, langsung jadi. Hebat loh Tuhan saya. Di sanalah hatimu selaras dengan Tuhan, sorga dengan Tuhan. Firman menguatkanmu, memberi visi dan membuat tetap teguh saat badai datang. Badai datang engkau harus ada jangka. Jangka itu harus ada Tuhan Yesus firman-Nya. Tidak ada jalan yang lain. Kapal-kapal besar punya jangka itu harus benar-benar bagus. Kalau enggak dia anyut. Saudara harus ada firman. Bangun hidup saat teduh setiap hari saudaraku. Renungkan firman dan tanyakan bagaimana saya bisa menjalankannya hari ini. Bagaimana saya bisa jalankan firman hari ini. Tapi jangan berhenti di situ saja. Jalankanlah. Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata. Pasal 1 ayat 22. Menantang kita sebenarnya. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bayangin. Hosana. Wah, kita nyanyi. Dengar firman, amin. Kita keluar pintu, tidak menjadi pelaku. Kita bohongin diri sendiri, saudaraku. Kita menipu daya diri kita sendiri. Akhirnya kita jatuh. Kita bisa sembunyi dari manusia. Manusia tidak bisa tahu masalah kamu mungkin. Tapi Roh Kudus tahu. Tuhan tahu. Gak bisa engkau tipu dirimu sendiri juga. Tuhan tahu. So jangan izinkan terjadi gitu. Pertumbuhan terjadi ketika kita menjalankan apa yang telah kita pelajari. Jika saudara telah diajarkan tentang kasih,
maka pergilah dan mengampuni. Ini problema besar loh Pak Emmanuel. Problem besar di gereja-gereja. Mereka baca firman, baca. Dengar khotbah, dengar. Tapi pelaku enggak mau. Hatiku tersinggung. Tidak terima perbuatannya orang lain. Tapi saudaraku, engkau tidak sadar apa engkau berbuat. Engkau hanya menghalangi dirimu. Bukan menghalangi orang yang berbuat jahat. Engkau halangi dirimu saja. Aku belum siap. Tuhan tidak mau kamu siap pun kamu harus ampuni. Karena itu perintah, bukan satu saran. Itu perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan bagi saudara supaya saudara bisa ampuni. Supaya saudara dibebaskan. Supaya saudara bisa diberkati. Supaya saluranmu itu lancar. Saudara, aku bayangin kalau jantung mampet gimana. Kalau nggak buat apa-apa gimana? Stand, kamu taruh stand. Taruh stand itu bukan hilangin mampetnya. Itu mampet, itu plak itu di situ tetap. Hanya standnya masuk untuk lebarin aja. Lama-lama itu kembali. Kalau kamu tidak mau hapuskan, dia kembali. Kalau dia kembali, lebih parah lagi. Pengampunan itu. Memang kamu ada hak pilih. Kamu pilih. Mau taat sama Tuhan atau mau taat sama dirimu. Aku berkata hak pilih saya sudah enggak ada. Sejak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya beri hak pilih saya kepada Dia. Artinya saya menjadi pengikut Dia. Apa Dia katakan saya lakukan. Udah, susah enggak susah, aku harus buat. Mau nangis silakan nangis di belakang layar. Kalau Tuhan pikir kamu perlu penghibur, Dia kirim hamba Dia satu untuk melayani saudara. Dikuatin saudara. Tapi jangan dikesianin saudara. Saudara harus sadar, kalau ini gereja-gereja ini masalahnya karena dia tidak bisa bertumbuh, dia nggak bisa berhasil, itu karena hambatan dari tidak bisa mengampuni. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, lama-lama menjadi kepahitan. Dan kalau udah jadi pahitan, dia berakar di situ, lama-lama menjadi tumor. Kan yang nggak kelihatan sampai kelihatan toh. Kan dulu saya nggak ada tumor sini. Tahu-tahu ada timbul satu kecil. Dia bertumbuh terus karena hatimu tidak mau beres sama Tuhan. Semua sakit penyakit ada sebabnya, saudaraku. Hanya firman Tuhan yang bisa pulihkan saudara semuanya. Puji Tuhan untuk dokter-dokter ya. Tapi dia bukan jawabannya. Jawabannya adalah dokter Tuhan Yesus. Firman Tuhan. Halo? Bisa ikut sama saya saudaraku? Dan tentang kasih itu ya. Dan saudara telah mendengar tentang iman. Melangkah dan percaya kepada Tuhan dengan iman. Abraham aja. Kamu bayangin saudaraku, itu saudara udah tahu ceritanya Abraham ya. Tuhan bilang aku akan kasih kamu satu anak. 25 tahun untuk menantikan anak itu. Gak main loh. Kita gak bisa bayangin loh. Ada berapa orang yang 8 tahun dia udah mustahil tapi 8 tahun sudah itu dapat anak. Ada satu jemaat saya sekarang kemarin dia cerita sama saya, istrinya punya kristal di tubuh dia 64 dan dokter berkata mustahil untuk kamu ada anak. Suami dia dan dia berdoa 8 tahun. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dan sekarang dia bilang sama orang, jangan percaya dokter. Kenapa? Karena dia punya iman dalam Tuhan.
Kan firman Tuhan berkata gini, firman menyembuhkan dan memperkuatkan tulang-tulangmu. Ini jawabannya untuk kamu mau hidup sehat. Tapi kamu harus iman dengan firman Tuhan. Iman dalam Tuhan Yesus supaya sehat-sehat. Sebab itu saya kasih tahu saudara, jangan putusin persekutuanmu sama Tuhan. Supaya engkau berhubung sama Tuhan. Firman berhubung sama firman Tuhan. Terjadi mujizat dari atas kepala sampai ujung kaki. Oh, Tuhan tahirkan engkau. Semua DNA kamu bisa dipulihkan. Puji Tuhan untuk semua suplemen. Puji Tuhan untuk semua dokter-dokter. Tapi Tuhan saya sudah kasih jalan keluar kalau saya mau ikut. Itu pentingnya. Dan jika saudara telah belajar tentang kemurahan hati, marilah maka berlihar. Apa itu? Maka apa? What is that? Berilah. Oh, bukan beri. Berilah. Oh iya, berilah. Ya sih. Maaf. Bahasa Indonesia saya maklumin aja. Ampuni saja. Itu bagus itu. Kebenaran tanpa tindakan tidak memiliki kuasa. Kebenaran tanpa tindakan tidak memiliki kuasa. So kalau kalian mau aplikasi firman Tuhan itu kebenaran. Tapi saya harus aplikasi supaya kuasa Tuhan nyata di situ. Tuhan yang bergerak, bukan saudara dan saya. Satu lagi ya. Ambillah apa yang telah saudara pelajari dan lakukan hari ini. Kita juga harus menerima koreksi dan pertanggungjawaban. Amsal pasal 12 ayat 1. Firman berkata, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dunggu. Saya pikir duku, tapi dungku itu, dungku. Tahu duku kan? Adalah dunggu. Kata-kata yang keras memang ya, tetapi benar. Siapa sih mau panggil orang kamu itu bodoh? Nggak ada. Tapi firman panggil kita itu bodoh. Karena kita mau jalan dengan cara sendiri. Coba Bapak Immanuel Gatot bilang sama salah satu jemaat, pergilah dariku setan. Tersinggung dia langsung. Bapak aku nasihati Bapak bilang sama saya, pergilah dariku setan. Masa aku setan? Enggak. Maksudnya itu perkataanmu itu dipinjemin dari setan. Kamu bukan setan, tapi kamu itu menjadi peralatannya. Tapi orang gak terima loh. Ya zaman ini kalau Bapak Yesus boleh lah. Tapi orang ini bilang, siapa Bapak ini? Pendeta aja mau pakai gitu. Enggak, perwakilan Tuhan. Itu beda. Tapi kan orang gak terima. Coba tes aja Bapak satu hari. Orang itu bisa angkat pantatnya dan keluar dari ruangan. Gak mau maafin lagi. Itu manusia punya keras hati. Itu manusia punya sombongan luar biasa. So itu kita tuh harus merendahkan diri kita. Apapun badai yang datang ke kita. Saudara pernah diludahin gak? Aku pernah diludahin sama jemaat. Aku udah khotbah, habis khotbah. Saya ingat tuh hari Kamis saya khotbah baktian ibadah mujizat kita buat. Wah, orang keluar, saya doa. Ini orang keluar juga. Habis itu dia keluar, turun, baik God bless you ya. Sampai God bless you juga. Turun, saya juga turun semua. Dan saya di depan pintu terakhir saya diri. Dan pagar saya situ, dia
keluar dekat pagar, dia putar balik, dia mulai caci maki saya. Gitu. Saya, waduh, ini saya pikir orang nanti pikir saya itu buat apa sama wanita ini. Gila. Nah, saya senyum aja. Aduh, dia keluar. Dia masuk sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab sama beberapa hamba Tuhan yang hebat-hebat di Indonesia. Wow. Dan orang bicara-bicara, pendeta kan tahu suka bicara gosip banyak. Saudara nggak tahu? Nggak ada beda sama saudara. Mereka tuh manusia juga sama, bukan ala kecil, enggak lah. Pendeta semua sama, enggak ada beda. Itu gosip-gosip, dan cewek ini mulai berkata sama mereka, aku tahu saudaranya perbuatan lo. Dan dia yang bela saya. Saya nggak tahu itu ya, dia bela saya. Sudah, satu hari dia datang ke gereja, hari Kamis juga, ibadah lagi. Saya lihat dia naik, saya kaki duluan. Tapi saya tetap khotbah, udah habis khotbah. Saya kasih autocall, dia datang lagi. Datang ke dia. Sebelum saya doa dia bilang, dokter tolong bantu saya. Bantu apa? Saya mau ke Belanda, mau buat penginjilan. Bisa bantu sedikit nggak? Oh iya, saya bantu doa. Saya doa. Saya bantu doa. Saya udah selesai semua ibadah. Habis itu dia datang ngomong-ngomong sama pendeta saya. Nih ngomong sama saya. Dia bilang sama saya gini. Waktu aku di STT terjadi gini-gini. Tapi waktu aku ludahin dokter nggak pernah bicara satu kata-kata tentang saya. Bahkan tidak pernah bicara tentang saya sama sekali. Dan dia berkata, saya tahu Bapak itu benar. So bayangin, yang buruk jadi saksian buat saya. Orang yang jatuhin saya akhirnya putar balik menjadi pembela saya. Kenapa? Karena saya nggak jatuhin dia. Sayanya senyum aja udahlah. Saya nggak ngomongin tentang dia, wah ini orang nggak pantas lagi. Nggak bicara apa-apa. Biar aja, karena saya pikir gini. Kalau saya di posisi dia, saya jatuh, gak ada orang mau angkat saya. So saya berbuat apa Tuhan ajar saya buat. Selalu, gak pernah saya putus asa sama orang. Gak pernah saya berkata gak ada gunanya ini orang. Biar berapa jahat, berapa baik, tetap Tuhan kalau mau pakai saudara pasti bisa pakai. Dan saya di situ menjadi saluran berkat untuk orang itu bisa jadi berkat. So kayak gitu saudaraku. So kita itu harus menjadi perwakilan Tuhan, mencerminkan Kristus dari hidup kita. Itu bersuara lebih besar dari bicaraan kita. Perbuatan kita itu suara lebih gede. Tapi pembicaraan kita bisa gede-gede tapi enggak dampak sekali. Tapi perbuatan kita membawa dampak lebih besar. So saya mau ajak saudara, marilah bertumbuh sama Tuhan, belajar. Tapi selalu merendahkan dirimu, selalu cari wajah Tuhan. Apapun Tuhan itu di situ untuk membela saudara. Dia nggak pernah lalai. Dia izinkan itu terjadi sama saudara karena engkau adalah orang yang terbaik untuk melewati itu. Mungkin aku nggak bisa lewati itu, saudara bisa. Apa yang saya lewati mungkin saudara nggak bisa. Tapi engkau adalah orang terbaik untuk lewati hal itu. Apakah itu karena kesalahanmu atau apakah Tuhan izinkan itu datang kepada saudara? Itu bukan soalan. Soalannya kita membenarkan, kita melewati, kita muliakan nama Tuhan. Kita bertumbuh sama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Oh Yesusku, memang Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa. Yang perhatikan hal yang paling kecil juga Tuhan. Tuhan Engkau lihat jemaatmu di sini. Tuhan Engkau tahu keperluan dia. Engkau tahu kondisi dia. Engkau tahu situasi dia. Tuhan Engkau tahu mujizat apa yang dia perlukan. Tuhan kami hanya hamba-Mu Tuhan. Tapi Engkau berkata, tidak ada sesuatu pun bisa melewati tanpa Engkau mengetahui. Saya angkat jemaat ini kepada tatamu Tuhan.
Dan saya berdoa Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka. Engkau beri pengertian supaya mereka bisa berdiri teguh Tuhan. Engkau memberkati dua tangan mereka supaya mereka bisa berhasil dan bisa memuliakan nama-Mu dan mendukung kerajaan-Mu Tuhan. Biar mereka di gereja ini berdampak, membawa satu dampak yang luar biasa yang sekitar mereka Tuhan. Biar mereka menjadi satu dalam hati, satu visi, satu roh Tuhan. Supaya mereka sebagai satu gereja bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk gereja ini di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biar berkat-Mu mengalir dalam gereja ini. Biar rencana-Mu terjadi dalam gereja ini. Biar tujuan-Mu terjadi dalam gereja ini. Biar Tuhan Engkau meluaskan tenda dia. Biar dia berhasil dan bertumbuh, dan biar apapun yang mereka perlukan Engkau pasti cukupi bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhanku untuk kesembuhan dan mujizat-Mu yang turun dan mengalir di atas hidupan jemaatnya. Terima kasih Tuhanku, kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu. Kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama Engkau. Terima kasih untuk terobosannya Tuhan, dan berkat-berkat-Nya yang mengalir dalam kehidupan dia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa, yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu disilakan kembali duduk. Mari siapkan untuk memberikan persembahan. Kita mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini. Untuk ibadah ini, semuanya mendatangkan kebaikan buat kami. Dan memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberikan dengan ucapan syukur. Dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gembala dan segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Paul Sene sudah memberkati kita semua. Tuhan memberkati pelayanan pastor dan keluarga dan tim. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada, silakan Anda bangkit berdiri sejenak. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat buat saudara-saudara kita yang hari ini, tadi pagi, sudah mengambil keputusan untuk dibaptis.
hidup baru bersama Tuhan Yesus. Yang pertama, Vina Andrea Inseren Prawar dan Gabriela Esther Maria Manik. Selamat berjalan bersama Tuhan Yesus mulai hari ini. Pengumuman selanjutnya adalah ibadah minggu depan tanggal 3 Agustus. Dilayani oleh hambanya yang luar biasa, Bapak Gembala. Dan siapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus. Dan saya juga mengingatkan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Ada saudara yang baru lahir? Kalau saudara lahir di bulan Juli dengan segenap hati, kita akan doakan saudara. Saudara boleh maju ke depan. Yang pertama ada Irvin Chandra. Ada Irvin Chandra? Irvin Chandra. Oh, tugas di atas. Oh, di atas itu ya. Kemudian Sicilia Pertiwi. Di atas juga. Yang ketiga, Justin Hernando. Justin Hernando. Oh, pemukul drummer ya. Justin Hernando. Valerie Julieta. Valerie Julieta ada? Oh, namanya sudah ada semua tuh. Calvin Jeremy Hermanus, Felicia Katrina, Marvin Skivo Hutahaen, Ibu Jayawati Tanudharma, Bapak Agus Santoso, Ibu Susi Oe, Ibu Sister, Ibu Dini Harlisa, Ibu Hernawati, Ibu Juliawati Harnoyo, Ibu Julia Margareta, Ibu Juliana, Ibu Rosinta Silalahi, dan Ibu Vicky. Silakan yang berulang tahun boleh maju ke depan sekaligus. Saudara-saudara sekalian yang hadir tidak kami sebutkan, tapi Anda lahir di bulan Juli, mau didoakan boleh maju ke depan. Kita akan mendoakan yang berulang tahun di bulan Juli. Silakan yang berulang tahun di bulan Juli, jangan malu, kita nggak minta traktir, tapi kita akan doakan saudara ya. Ya, bisa bergeser lebih tengah lagi. Nanti Bapak Gembala akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Baik, Bapak Ibu, Saudari, kita bagi berdiri, kita mengarahkan tangan kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun selama bulan Juli. Mari kita berdoa bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami. Kami berdoa, kami memberkati setiap saudara-saudari kami Tuhan yang berulang tahun selama bulan Juli ini. Biarlah bertambah usia mereka. Tuhan berikan kesempatan 1 tahun lagi untuk mereka melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan rencanakan tergenapi dalam hidup mereka. Baik secara rohani dan juga secara jasmani Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani. Berkati hidup mereka Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Selamat ulang tahun buat saudara-saudara kita yang sudah diberkati umur panjang oleh Tuhan Yesus. Kita akan juga mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan untuk menerima doa berkat. Mulia hamba Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jauh kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Berkati, selamat siang, selamat hari ini.